Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur tidak henti-hentinya kita kirimkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita begitu banyak kenikmatan, berawal dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, yang mana nikmat sehat ini tidak semua orang mendapatkannya. Bisa kita lihat di rumah sakit, banyak saudara-saudara kita yang terbaring lemah, yang hanya bisa tidur-tiduran di kasur rumah sakit. Namun Allah memberikan nikmat sehat walafiat ini kepada kita sehingga kita masih dipertemukan di tahun Ramadan 1445 Hijriah ini. Namun saudara-saudara kita yang nikmat sehatnya ditarik oleh Allah tidak bisa merasakan nikmatnya bulan puasa 1445 Hijriah ini. Bahkan ada yang sudah mendahului dari kita. Maka dari itu kita nikmatilah nikmat yang telah diberi Allah ini, yaitu nikmat sehat. Dan tidak kalah pentingnya ada nikmat yang tidak bisa diutarakan lagi, yaitu nikmat Islam. Kenapa nikmat Islam itu sangat anugerah? Karena yang bisa menjalankan puasa Ramadan ini hanyalah orang-orang Islam. Orang-orang lain tidak bisa melaksanakan bulan puasa. Mungkin dia bisa berpuasa tapi tidak mendapatkan nikmatnya bulan Ramadan. Namun kita diberi oleh Allah nikmat Islam ini. Kata-kata yang tidak pernah, yang tidak henti-hentinya kita aturkan, yaitu alhamdulillah. Kalimat yang sangat singkat ini tetapi berat kita laksanakan. Alhamdulillah merupakan kalimat syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita seringkali melupakannya. Bangun tidur kita mungkin lupa mengucapkan alhamdulillah. Setelah berpergian kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itulah yang mengantarkan kita ke tempat tujuan kita. Bahkan siapa yang tahu kita ketika di jalan kita mendapatkan musibah. Nah, dari itu makanya alhamdulillah ini kita tidak lupakan kata-kata alhamdulillah yang sangat anugerah ini. Selawat berserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat Islam yang tidak pernah naik motor tetapi hatinya tidak kotor, yang tidak pernah makan bakwan tetapi hatinya selalu dermawan, yang tidak pernah memakai dasi tetapi hatinya selalu bersih. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang. Semoga kita bisa bersama-sama Rasulullah SAW di surganya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat tarawih rahimakumullah. Ada judul tausiah kita pada malam hari ini adalah keanekaragaman orang menyambut bulan Ramadan. Keanekaragaman orang menyambut bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sidang salat tarawih rahimakumullah. Bulan Ramadan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja. Kenapa kita katakan begitu? Karena berburu takjil itu bisa dilakukan oleh umat-umat lain selain umat Islam.
Nah, dari itu umat-umat lain itu ikut merasakan kehangatan bulan Ramadan ini. Dia bisa merasakan berburu takjil di sore hari, tetapi tidak bisa merasakan sarapan pagi yang ada kalanya kedai-kedai sarapan pagi itu tutup karena umat Islam berpuasa. Tetapi di sore hari dia itu sangat semangat untuk berburu takjil. Yang umat Islam itu sudah kelelahan, jam 3 dia sudah lesu lemah, tetapi umat lain ikut berburu takjil. Padahal takjil itu adalah santapan untuk orang yang berpuasa. Nah, dari itu maka karena orang menganggap bahwa bulan puasa ini adalah bulan untuk bersenang-senang. Kenapa dianggap bulan untuk bersenang-senang? Karena di bulan puasa dia bisa berkumpul dengan saudaranya, berkumpul dengan keluarganya. Ada juga orang yang menganggap bulan puasa ini adalah bulan cobaan. Kenapa itu bisa dikatakan bulan cobaan? Orang ini menganggap bahwa bulan puasa ini adalah rutinitas tahunan yang sangat berat dilaksanakan, malas beribadah. Karena apa? Karena ketika puasa kita harus meningkatkan ibadah kita. Maka dari itu orang-orang ini orang yang tidak mempunyai ilmu tentang bulan Ramadan. Dia melaksanakan ibadah dengan malas-malasan. Dia lah puasa dia. Lah keluar datang atau dia. Nanti puasa. Dia tidak bisa berbincang lagi. Tidak bisa berbuat sesuka tiawak lagi. Nah, orang ini adalah orang yang sangat menganggap bahwa puasa ini adalah puasa yang sangat beban. Puasa adalah beban tahunan. Nah, golongan yang ketiga itu ada orang-orang yang menganggap bahwa bulan puasa ini adalah rutinitas tahunan umat Islam. Orang-orang ini menganggap bahwa bulan puasa adalah bulan untuk ajal tahunan umat Islam yang hanya dilakukan di bulan Ramadan. Nah, orang ini menganggap bahwa bulan puasa itu biasa-biasa saja. Setiap tahun ke puasanya, setiap tahun awal ke tarawihnya. Nah, orang itu adalah orang yang termasuk orang yang merugi. Karena apa? Karena nikmat di bulan Ramadan ini dia tidak merasakan. Dia menganggap bahwa puasa itu biasa-biasa saja, kepada seperti hari-hari biasanya. Yang pembedanya kita tidak makan di siang hari dan kita harus sholat malamnya gitu. Ada juga orang yang menyambut bulan puasa ini dengan antusias. Nah, yang dengan antusias ini ada dua golongan. Satu golongan umat Islam dan satu lagi golongan non-Islam. Kita membahas tentang golongan Islam dulu. Di golongan Islam ini orang yang mempunyai basic dasar, yang mempunyai keilmuan terhadap bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ajang untuk berlomba-lomba mengambil kemuliaan-kemuliaan ada di bulan Ramadan. Yang mempunyai ilmu bahwa di bulan Ramadan inilah banyak kemuliaan-kemuliaan yang harus kita jemput. Bukan kemuliaan itu yang datang sendiri, harus kita jemput kemuliaan itu. Nah, orang ini pasti selalu tidak ketinggalan sholat tarawihnya, puasanya tetap ditahannya dahaga, ditahannya perkataannya, ditahannya tingkah lakunya. Hanya di bulan puasa saja dia merasakan itu. Maka dari itu marilah kita tingkatkan dan kita jemput kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini. Golongan yang kedua itu golongan non-Islam. Orang non-Islam ini hanya merasakan senangnya di sore hari dan senangnya di malam hari, karena dia menganggap bahwa meriahnya bulan Ramadan itu ada di malam tarawih. Karena apa? Karena anak-anak muda itu lebih sering di luar masjid. Anak-anak muda ini lebih suka ngumpul. Jadi orang yang non-Islam ini dia berkawan, berteman dengan orang yang Islam ini. Ditanyanya, tidak tarawih gitu, tidak loh. Dan itulah. Jadi golongan non-Islam ini mendapatkan saudara, mendapatkan teman di malam hari, dan di sore harinya dia bisa berburu takjil. Takjil yang dicari-cari oleh umat Islam, yang sudah diburu atau dihabiskan oleh umat non-Islam. Ada lagi golongan orang-orang yang mempunyai basic atau mempunyai dasar-dasar. Orang yang mempunyai dasar-dasar keilmuan itu, dia tidak lupa dengan bulan Ramadan ini adalah bulan
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita di bulan puasa ini. Barangkali di bulan puasa ke depannya kita tidak bisa merasakannya. Maka dari itu kita berpikirlah bahwa ini adalah bulan puasa saya yang terakhir. Biar agar hati kita ini selalu tergerak untuk meningkatkan keibadah, meningkatkan ketakwaan. Kalau kita berpikir bahwa santai-santai saja lagi puasa, tahun bisa awak nak puasa olehnya, di tahun bisa saja tingkatkan. Pasti awak di tahun ini itu malam-malam untuk meningkatkan ketakwaan kita. Tapi kalau kita berpikiran bahwa kita mati pun besok, atau kita tidak bisa melaksanakan puasa-puasa yang berikutnya, maka di puasa sekarang ini kita tingkatkan ketakwaan kita, karena kita bakalan tahu bahwa kita besok tidak akan melaksanakan puasa ini. Marilah kita berpikiran seperti itu, Bapak dan Ibu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat tarawih rahimakumullah. Kalau kita mempunyai opsi atau berpikiran di satu ayat tersebut, kita ada sarawaknya pun awak kau berpuasa. Nah, tentu kita berpikiran bahwa umat-umat terdahulu kita berpuasa, maka dari itu kita harus berpuasa. Salah itu kita pemikiran kalau itu. Kita berpikiran bahwa puasa ini adalah ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah, ajang untuk bersabar. Cukup saya sabar sebulan dulu, bulan-bulan besok-besoknya mulai biasa lain. Ajang untuk merasakan bahwa susahnya orang-orang di luar sana yang tidak bisa, yang selalu menahan makannya, menahan dahaganya. Di bulan ini kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat tarawih rahimakumullah. Kita pasti sering mendengar bahwa di bulan puasa itu setan-setan ditutup, pintu neraka ditutup, setan-setan itu dikunci. Pasti kita sering mendengarkan kata-kata itu. Namun bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setan itu bisa didasari dari diri kita sendiri. Contohnya Malian masuk ke rumah gara-gara batu tuh bukan membuka. Nah, setan-setan di bulan puasa itu oke lah ditutup, tetapi basic-basic dasarnya tentu ada pada diri kita sendiri. Ketika menahan puasa, ada topik untuk bangunjian, awal bangunjian orang tuh, itu termasuk setannya ada terjawab kata kunci setan dulu. Nah, setan tuh tergantung pada diri awak seorang, bukan setan itu dikunci di bulan puasa, tak tahu setan loh. Yang ada orang berbuka jam-jam tuh, maunya tuh maksiatnya banyak di bulan puasa oleh. Berarti setan itu tak ada kunci di bulan puasa. Setan itu timbulnya di diri awak seorang. Manjang saya masuk ke rumah gara-gara pintu rumah tertutup, bukan pintu rumah terbuka. Pandai manjang tuh masuk, baca kalau masuk ke rumah tertutup. Mulai itu setan masuk ke diri awak. Mulai itu Bapak Ibu. Satu lagi ada hadis yang mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangannya. Maksud dengan tangannya ini apa? Jika di kampungnya orang tua mempunyai kuasa, mempunyai jabatan, maka bikinlah peraturan-peraturan. Seperti contoh melihat anak-anak di bulan puasa memainkan petasan, sedangkan orang lagi tarawih, itu meresahkan orang-orang sholat subuh, tidak sholat, tidak khusyuk. Jadi dibuat peraturan di kampung itu, ketika selama bulan Ramadan dilarang memainkan mercun, memainkan petasan. Falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak bisa juga, maka katakan dengan lisan. Katakan dengan lisan ini dikecekan oleh orang sholat dan mercun doa dan petasan doa. Fa illam yastati', apabila tidak bisa juga, fa biqalbihi,
maka katakan dengan hati, awak doakan anak itu, awak doakan orang-orang yang melakukan kemungkaran di bulan puasa. Innahu adhaful iman. Sesungguhnya hati itu ada titik kerendahan iman. Titik kerendahan iman seseorang itu dilihat dari hatinya. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, di bulan puasa inilah ajang kita untuk berlomba-lomba dalam berbuat takjil dan para kehabisan dari orang-orang Islam. Maka dari itu berlomba-lomba juga meningkatkan ketakwaan di bulan puasa ini. Berlomba-lomba juga meningkatkan keilmuan yang ada. Marilah sama-sama kita jemput kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Dan kita berpikirlah bahwa kita akan mati besok. Karena apa? Karena kita jika berpikiran seperti itu, maka jiwa kita itu akan tergerak untuk meningkatkan keimanan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Ada pepatah peribahasa Arab mengatakan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nun wal qalami wa ma yasdur, billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.